Asal muasal Tanjung Lesung. Asal mula nama daerah Tanjung Lesung selalu dihubungkan dengan salah satu dongeng bahasa Indonesia yang sangat populer. Dongeng itu adalah legenda Raden Budok. Bahkan kisah Raden Budok juga dihubungkan dengan Dewi Padi atau Dewi Sri. Untuk itu, kita akan memulai legenda asal muasal Tanjung Lesung dan kisah Raden Budok. Dahulu kala, ada seorang pengembara bernama Raden Budok yang berasal dari Laut Selatan. Ia tinggal bersama anjing dan kuda kesayangannya. Kemanapun ia pergi, anjing dan kuda itu selalu mengikutinya. Sampai pada suatu hari, Raden Budok bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Sampai berhari-hari, wajah gadis itu selalu terbayang-bayang di pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari gadis itu. Sebelum pergi, ia membawa golok dan batu asa. Ia pergi menunggangi kuda kesayangannya dan anjing setianya berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Setelah berhari-hari berjalan, ia belum menemukan gadis itu. Anjing dan kudanya sangat kelelahan. Namun, Raden Budok tetap masih ingin meneruskan perjalanannya. Mereka mendaki bukit dan melewati jalanan berbatu. Namun ketika tiba di Gunung Walang, tiba-tiba kuda kesayangannya terjatuh. Raden Budok pun ikut terjatuh. Mereka berguling-guling di lereng gunung. Raden Budok meringis kesakitan. Dia di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka akibat terjatuh dan berguling-guling. Mereka beristirahat sejenak. Raden Budok memakan bekal yang dibawanya, sementara kudanya memakan rumput dan anjingnya berlari-lari mengejar mangsa. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Raden Budok melihat kelana kudanya sobek. Pelana itu tidak bisa digunakan lagi dan akhirnya Raden Budok berjalan kaki dan menuntun kudanya. Mereka berjalan terus menuju ke daerah yang bernama Tali Alas yang sekarang dikenal dengan Pilar. Mereka terus berjalan sampai tiba di pantai Cawar. Pemandangannya sangat indah dan air lautnya sangat jernih. Akhirnya Raden Budok menceburkan diri dan berenang-berenang sambil melepaskan lelah. Segarnya air laut menghilangkan rasa lelahnya. Setelah puas berenang, ia melanjutkan perjalanan. Dipanggilnya kuda dan anjingnya untuk segera beranjak bekerja. Namun, kedua hewan itu tidak bergeming. Raden Budok sudah mendorong-dorong kedua hewan itu, namun mereka tidak mau beranjak. Mereka diam seperti batu karang. Akhirnya, dengan rasa sedih, Raden Budok pergi seorang diri. Raden Budok meneruskan perjalanan menuju
Legonwaru. Sesampainya di Legonwaru, ia merasa kelelahan. Pundaknya sangat terasa ngilu karena dalam tasnya terdapat batu asa yang sangat berat. Ia tidak kuat lagi membawa batu asa tersebut dan meninggalkan batu asa tersebut di Legonwaru. Sampai sekarang, di Legonwaru terdapat sebuah karang yang bernama Karang Pengasahan. Karang itu merupakan jelmaan dari batu asa milik Raden Budok. Raden Budok pun melanjutkan perjalanannya, menyusuri pantai demi pantai. Ia pantang menyerah demi tujuannya untuk menemukan gadis pujaannya. Saat rasa lelah datang, tiba-tiba sirna setiap ia memikirkan gadis itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Raden Budok berteduh di bawah pohon. Ketika sedang berteduh, ia melihat dari dalam pasir muncul puluhan ekor penyu. Raden Budok pun kagum melihat penyu-penyu dari yang berukuran besar sampai yang kecil berlarian menuju laut. Daerah itu kemudian dinamakan Cipenyu. Meskipun hujan masih turun, Raden Budok pun tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Ia tidak ingin membuang-buang waktu. Diambilnya selembar daun untuk melindungi tubuhnya dari hujan. Hujan juga tidak kunjung reda, malah bertambah lebat. Langit sangat gelap dan petir menyambar-nyambar. Sampai akhirnya hari menjelang malam. Raden Budok menemukan sebuah gua Bukit Karang. Raden Budok masuk ke gua karang tersebut untuk beristirahat. Ia menutup pintu gua dengan daun yang dibawanya agar tidak kebasahan. Setelah cukup beristirahat, Raden Budok akhirnya melanjutkan perjalanannya. Hujan pun reda, dan Raden Budok segera keluar dan menutup pintu gua tersebut dengan daun yang dibawanya. Daun langkap itu terus menempel di pintu gua dan tidak bisa lepas. Gua karang itu kemudian dinamakan Karang Mempe. Raden Budok berjalan mengikuti langkah kakinya. Lalu tiba di sebuah muara sungai. Raden Budok agak berhenti melangkahkan kakinya. Karena hujan yang turun semakin deras membuat sungai itu banjir. Sehingga tidak bisa membuat Raden Budok menyeberangi sungai itu. Padahal ingin sekali dia menuju desa yang letaknya berada di seberang sungai. Tak sabar untuk menyeberangi sungai, namun air juga tak kunjung surut. Dalam hati ia berkata, "Kali banjir sialan." Daerah tempat sungai yang banjir itu kemudian dikenal dengan nama Kali Caah, yang artinya sungai atau kali yang banjir. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya sungai itu mulai surut. Raden Budok pun segera menyeberangi sungai tersebut. Maka sampailah ia di desa yang menjadi tujuan akhirnya. Sesampai ia di desa, ia mendengar suara tumbukan lesung yang sangat merdu. Dicarinya suara itu.
Suara tumbukan itu ternyata berasal dari permainan lesung yang dimainkan oleh para gadis. Salah satu gadis itu parahnya paling cantik, bernama Sri Pohaci. Sri Pohaci tinggal bersama ibunya yang bernama Nyi Siti. Ternyata Sri Pohaci lah yang pertama kali menemukan permainan lesung. Ia mendapatkan ide karena ia senang menumbuk padi. Permainan lesung ciptaannya kemudian dinamakan ngagondang. Di desa itu sudah menjadi tradisi bermain ngagondang setiap akan menanam padi. Namun, permainan itu tidak boleh dimainkan hari Jumat, karena hari Jumat dianggap sebagai hari keramat untuk penduduk desa. Kembali ke Raden Budok. Ketika melihat Sri Pohaci, jantung Raden Budok langsung berdebar-debar. Gadis itulah yang muncul dalam mimpinya. Raden Budok terus memperhatikan permainan lesung para gadis itu. Kemudian Sri Pohaci pulang dan Raden Budok melihatnya masuk ke dalam rumah. Raden Budok lalu memberanikan diri mengetuk pintu rumah Sri Pohaci. Pintu dibuka oleh Nyi Siti. "Ada keperluan apa?" tanya Nyi Siti. Maaf, saya pengembara yang kebetulan lewat di sini. Saya membutuhkan tempat untuk bermalam. Bolehkah saya menumpang semalam di sini?" "Maaf anak muda, bukannya aku tidak mengizinkan kamu untuk bermalam di sini. Tapi aku seorang janda dan tinggal berdua dengan anak gadisku. Tidak baik menerima seorang laki-laki untuk menginap di sini." Raden Budok sangat kecewa karena ia tidak dapat berjumpa dengan gadis impiannya. Lalu ia berjalan menuju dipan bambu yang berada tidak jauh dari rumah Nyi Siti. Raden Budok merebahkan dirinya pada dipan tersebut dan akhirnya ia tertidur. Tiba-tiba ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. "Raden, Raden, bangunlah," ucap suara lembut itu. Raden Budok terbangun dan terkejut karena di hadapannya telah berdiri seorang gadis cantik dan gadis itu adalah Sri Pohaci. "Bangunlah Raden, tidak baik dilusuri-lusuri begini." Mereka akhirnya berkenalan akrab. Tak lama kemudian mereka menjadi sepasang kekasih. Awalnya Nyi Siti tidak merestui hubungan mereka karena ia tidak mengetahui asal-usul Raden Budok. Namun ia melihat putrinya sangat bahagia bersama dengan lelaki itu. Ia pun mengalah dan merestui hubungan mereka. Raden Budok dan Sri Pohaci akhirnya menikah. Setelah menikah, kebiasaan Sri Pohaci bermain ngagondang tidak juga hilang. Bahkan kini, Raden Budok ikut juga memainkannya. Raden Budok selalu ingin memainkan lesung setiap hari. Bahkan ia pun ingin bermain pada hari Jumat. Istri, mertua, dan para tetangganya sudah berusaha melarangnya. Tetapi Raden Budok tidak mendengarkan dan bersikeras untuk bermain di hari Jumat. Dengan penuh semangat, ia menabuh-nabuh lesung. Ia melompat ke sana kemari mengikuti suara lesung. Tiba-tiba, para tetangga berteriak sambil tertawa menunjuk ke arah Raden Budok.
lucu sekali, lucu sekali. Raden Budak pun heran, mengapa mereka menertawakannya dan menyebutnya sebagai hal yang lucu. Dan kadang-kadang dia mendengar para tetangganya menyebut nama seekor lutung. Ketika sadar dan melihat dirinya, ternyata sekujur tubuhnya telah penuh dengan bulu berwarna hitam. Dan di belakangnya juga tumbuh ekor yang sangat panjang. Raden Budak sangat ketakutan dan sangat merasa malu. Lalu ia berlari ke hutan dan bersembunyi di sana. Para penduduk memanggilnya dengan sebutan Lutung Kasarung. Setelah kejadian itu, Sri Poh Haji pergi kampung. Dia sangat malu dan menyesali perbuatan suaminya. Menurut cerita, Sri Poh Haji kemudian menjelma menjadi Dewi Padi. Desa tersebut kemudian dinamakan Desa Lesung. Karena letaknya berada di Tanjung, desa itu kemudian diberi nama Tanjung Lesung. Pesan moral yang bisa diambil dari asal-muasal Tanjung Lesung adalah, ikutilah aturan yang berlaku di suatu tempat. Ingat peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.